Kita semua tentu sudah mempelajari bahwa pada suatu hari kiamat akan terjadi, di mana pada hari kiamat seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, dari yang muslim sampai yang kafir, dari awal penciptaan manusia, dari manusia pertama hingga manusia akhir zaman. Begitu banyaknya manusia pada saat itu. Lalu pada saat itu setiap umat akan berjalan dipimpin oleh nabinya masing-masing. Begitu banyaknya umat. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengenali kita? Disebutkan bahwa Rasulullah mengenali umatnya. Beliau bersabda, dia akan mengenali umatnya lewat cahaya, wajah yang bercahaya, wajah yang putih, dan kaki tangan yang memancarkan cahaya. Di antara banyaknya orang, Ibnu Abi Hatim mengatakan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, pemimpin-pemimpin itu yaitu para nabi yang akan memimpin para umatnya. Kemudian ketika hari kiamat terjadi, begitu berdesakannya orang-orang di padang mahsyar, sehingga kita tidak lagi memperdulikan sanak saudara, anak-anak, bahkan orang tua pun tidak akan memperdulikan anaknya lagi. Saking dahsyatnya pada hari itu. Karena pada saat itu orang-orang sibuk akan dengan amalannya masing-masing. Mereka begitu ketakutan. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa sehelai benang pun, dan mereka tidak berkhitan. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, apakah dengan tidak memakai benang sehelai pun mereka tidak saling memandangi aurat masing-masing? Kemudian Rasulullah menjawab, pada saat itu lebih menakutkan, dan mereka tidak terfikirkan untuk melihat aurat orang lain. Saking dahsyatnya pada hari itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ketika berkumpul dengan para sahabatnya, beliau mengatakan, aku merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaraku, katanya. Lalu para sahabat pun menjawab, bukankah kami ini saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, kalian bukan saudara-saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang hidup setelah aku, yaitu mereka yang hidup setelah Rasulullah wafat, dan mereka berpegang dan beriman kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang-orang yang akan menjadi saudara-saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada hari kiamat pun Rasulullah akan mengenali kita lewat bekas wudhu yang terpancar cahaya lewat wajah, tangan, dan kaki kita. Begitu banyak umat saat itu. Rasulullah menunggu kita di telaganya. Namun ingatlah, ketika di telaga tersebut akan ada orang-orang yang diusir oleh malaikat Jibril. Orang-orang yang ingin meminum air di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka terusir. Apa penyebabnya? Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat, apa yang menjadi hal atau penyebab mereka tidak boleh meminum di telagaku ini?
Kemudian malaikat Jibril pun memberikan penjelasan, yaitu mereka adalah umatmu yang merubah ajaranmu ketika engkau telah tiada. Maka itulah bahayanya ketika kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita akan terusir di telaga Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah pun usirlah mereka. Karena Rasulullah tidak bisa berbuat banyak ketika kita mengubah ajarannya. Maka dari itu selalu istiqomahkan hati kita untuk berpegang kepada ajaran Rasulullah SAW tanpa mengubahnya, tanpa menambah-nambah atau menguranginya. Karena bahayanya akan kita rasakan ketika kita berada atau ingin meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah dan selalu berpegang kepada ajaran yang hak. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dan minum dari air telaga Rasulullah SAW. Barakallahu fikum.